Assalamualaikum. Silakan, Arya ketua kelas dipimpin berdoa dulu. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Saya jujur, saya disiplin, saya pintar. SMP Negeri 247. Jaya. Anti narkoba, anti tawuran. Alhamdulillah, terima kasih 9D. Sudah sholat zuhur hari ini? Ya. Saya absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah semuanya masuk, semuanya hadir. Syawaludin, Ali Akbar, Alia, Anjani, Akila, Arya, Cahaya, Cahyo, Cindy, Dia, Eva, Zendi, Fitri, Gaida, Ibnu, Keisha, Ilham, Faruk, Rafli, Valen, Zaidan, Salma, Prayoga, Putri Alisa, Putri Salwa, Regita, Raivan, Sakila, Aldian, Trisha, Vidi, Zahra, terakhir Zifara Dale. Ya. Hari ini kita akan membahas mengenai mengelola sosial media dengan positif. Sebelum ke materi, ya, yang akan Pak Gali jelaskan, tujuannya apa hari ini untuk bagaimana kalian bisa melihat konten-konten yang positif di sosial media, ya. Kemudian juga bagaimana bisa memilih perilaku positif bersosial media dan langkah-langkahnya. Oke. Sebelum kita mulai di sini, siapa di sini yang tidak punya sosial media? Tidak ada? Berarti semuanya punya sosial media. Kita langsung ke materi. Ya, menurut data We Are Social, ya, tahun 2022 pengguna aktifnya hampir 2 juta atau hampir 70% dari jumlah penduduk di Indonesia. Ini naik hampir 12 lebih. Kemudian ke bawah, sudah familiar dengan logo-logo ini? Sudah. Coba saya mau ke yang warna hitam dulu. Ini apa? Twitter. Yang warna ini? TikTok. Sebelah sini? Telegram. Yang merah? YouTube. Terakhir? Instagram. Sebelum era-era ini, kenal gak dengan yang namanya Line? Tahu Line? Snapchat? Tahu Pet? Oh enggak ya. Facebook mungkin? Masih eksis ya sampai sekarang ya? Oke, jadi media sosial tuh berevolusi. Ada yang sudah tenggelam, ada yang sekarang lagi naik. Ya, kemudian langsung ke bawah. Ya. Banyak sekali konten-konten di sosial media. Banyak yang positif, banyak yang negatif. Hari ini Pak Gali akan menjelaskan bagaimana konten-konten yang positif. Ya, pertama, konten inspiratif atau bagaimana orang tersebut, si influencer tersebut menginspirasi banyak orang, termasuk kalian. Contohnya yang Pak Gali lihat adalah Selos, salah satu yang pendiri atau punya Beyond Combat, itu acara untuk olahraga tinju di Indonesia. Selanjutnya ada konten edukatif, mengedukasi orang. Sudah hampir beberapa tahun lalu, yang namanya Jerome Pauline, salah satu orang atau influencer yang mengedukasi tentang matematika. Selanjutnya ada informatif, menginformasikan tentang event, berita atau review. Banyak sekarang. Ya. Selanjutnya yang paling menarik adalah entertainment. Tapi jangan gosip ya, yang menghibur. Hiburan banyak sekali. Selain tadi ya, setelah yang namanya konten-konten yang positif, selanjutnya adalah ada yang namanya manfaat media sosial. Banyak. Apa kira-kira manfaat media sosial yang kalian tahu? Arya tahu? Untuk saling bersosialisasi. Bersosialisasi.
bersosialisasi. Kalau menurut Dale? Media penghibur. Media penghibur. Oke. Siapa di sini yang sekiranya punya yang namanya teman, tapi tidak pernah bertemu, tapi punya teman di dunia daring? Ada? Lewat games atau lewat TikTok atau lewat Instagram? Games. Oke. Jadi untuk kalian sebagai media sosialisasi, terlebih zaman COVID 4 tahun yang lalu, bagaimana orang yang di Jakarta dengan orang yang di luar Jakarta karena tidak bisa saling terhubung, akhirnya menggunakan sosial media. Yang kedua adalah media menghibur sebagai hiburan. Kalau lagi suntuk, lagi ngantuk di rumah gitu, tiap hari hujan, ya buka sosial media. Yang ketiga adalah sebagai informasi. Orang yang di mana, di luar kota, di luar negara saling bertukar informasi. Kemudian penyalur hobi. Ini yang biasanya banyak anak, banyak peserta didik mulai menemukan hobinya di sosial media. Ya. Kemudian yang terakhir meminta bantuan yang kemarin sempat viral ya di postingan Deddy Sumargo, bagaimana seorang bisa meminta bantuan, berdonasi, entah itu lewat uang atau yang lainnya. Ya, jadi sosial media yang bermanfaat tapi yang positif. Kemudian sebagai ilmu pengetahuan dan mencari uang. Siapa di sini yang orang tuanya memanfaatkan sosmed untuk mencari uang? Ada? Ya, ada Alia. Jadi bagaimana orang tua bisa berjualan tanpa harus yang namanya punya toko offline, bisa online, entah lewat WhatsApp, TikTok, ya, Instagram, semuanya bebas. Selanjutnya adalah, nah ini tips menggunakan media sosial yang sehat. Siapa di sini yang pernah hate comment? Siapa yang pernah suka sama satu orang tapi nggak suka sama orang lain terus nge-hate? Ada nggak? Ada? Ada? Alhamdulillahnya nggak ada. Pak kali pernah. Tapi apa? Nggak sehat namanya. Karena apa? Tidak menjadi pengguna media sosial yang baik dan sehat. Ya, apa contohnya? Tuh, cermat dalam membagikan unggahan. Namanya manusia kan serba belajar, bener nggak? Bertumbuh. Yang mungkin tadinya, mohon maaf, tadi suka sama seorang, kemudian, wah yang itu saya nggak suka. Jadinya hate comment, itu nggak boleh. Kenapa? Belajar sini. Harus cermat. Contohnya, paling gampang gini. Anak-anak umur SMP, ya nggak? Kan suka sering tuh, ya nggak? Yang laki-laki lagi suka si A, suka si B, suka si C, atau mungkin tergabung dalam klub Mobile Legend, nggak suka sama yang satu, kemudian mengunggah hal yang negatif. Boleh? Tidak boleh. Sama halnya dengan perempuan, sama halnya dengan gurunya atau pegawai sendiri. Ketika mau mengupload sesuatu, itu harus belajar banyak. Ya, entah itu A, B, C, D, ada agama, sosial, budaya. Selanjutnya adalah no hoax dan sara. Ada yang tahu hoax itu apa? Ya. Apa Putri Alisa? Hoax adalah berita palsu. Berita palsu. Berita palsu. Ada yang tahu sara itu apa? Ada yang tahu sara itu apa? Ya, Eva. Sara itu suku, agama, ras, dan antar golongan. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini yang sebenarnya paling sensitif. Ya. Karena apa? Di Indonesia ini, ya, kita ada berapa suku? Banyak, dari Sabang sampai Merauke. Agama ada berapa? 6 ya. Harus saling toleransi. Kenapa? Semua kegiatan keagamaan di Indonesia semua dapat bagian libur. Bener nggak? Makanya ketika dalam bermedia sosial harus saling support. Harus nggak boleh ada hoax dan sara. Yang selanjutnya adalah mengikuti orang-orang inspiratif. Tadi ada Jerome Pauline, ya nggak? Najwa Shihab, bener nggak? Willy Salim masuk? Masuk. Siapa lagi kira-kira? Pindah Basudara masuk? Masuk. Kemudian etika etika berbahasa. Ya, akun-akun live streaming atau live streamer harusnya bisa menjaga etika berbahasa. Kemudian menahan emosi. Nah ini, baik kan kita sebagai salah satu negara yang untuk bolanya pendukung terbanyak. Betul nggak? Sama. Volinya, bolanya, semuanya sama. Harus bisa menahan emosi. Yang terakhir apa? Membangun
Mau koneksi. Ya, bagaimana antar Jakarta misalnya, Pak, saya punya teman di Surabaya, saya lagi bisnis kue. Bisa, bisa. Mau koneksi. Pak, saya nanti mau kuliah di Jogja, bisa nggak mengadakan? Bisa. Ya, setelah ini Pak Galih punya yang namanya video. Ya, bisa kalian lihat. Ya, dari video tersebut ada yang bisa memberikan opininya dan bisa diambil? Ya, Vidi. Gimana Mas Vidi? Jadi setiap masyarakat di dunia bisa membagikan informasi terkini ke luar negeri. Jadi bisa saling tahu antar dunia. Ya, terima kasih Vidi. Kemudian bahwa harus bisa melihat untuk bijak bersosial media karena ada undang-undang internetnya. Setelah itu Pak Gali punya kuis buat kalian. Kalian bisa memilih. Ya, bisa memilih. Sudah siap? Yang pertama, komentar negatif atau komentar positif? Positif. Menyebar inspirasi atau menyebar hoax? Menyebar inspirasi. Yang kedua, yang ketiga adalah konten edukatif atau konten porno? Konten edukatif. Foto asli atau foto palsu? Foto asli. Asli. Memotivasi atau menjatuhkan orang lain? Motivasi. Menyebar informasi atau fitnah? Informasi. Menghibur orang atau membohongi orang? Menghibur orang. Yang terakhir nih, tampil sopan atau tampil seksi? Tampil sopan. Alhamdulillah. Jadi semuanya udah tahu ya bagaimana untuk memilih yang positif. Sekarang Pak Gali ingin kalian membagi kelompoknya. Ya, bagi kelompok. Nanti setiap kelompok silahkan berdiskusi dan membuat yang namanya PowerPoint dari Canva. Oke. Silahkan pakai balikan dulu. Silahkan mengambil handphonenya masing-masing atau kelompoknya. Ya, silahkan mengambil handphonenya masing-masing. Silakan mengambil handphonenya masing-masing. Berdiskusi. Ya. Nanti semuanya langsung bisa presentasi di depan kelas. Ya, silakan diisi.
silakan menghadap dengan masing-masing kelompoknya, nanti ke depan, dengan membagi perannya masing-masing. Boleh berdiskusi dulu. Revan sama Cahaya silakan. Ya, biar lebih enak. Bagi tugas boleh. Yang bikin PPT siapa, yang menulis siapa, yang berpikir siapa. Saling berdiskusi semuanya. Bisa pakai Canva kan? Bisa. Silakan pakai PowerPoint di Canva. Isi dulu LKPD-nya, kemudian kita baru presentasi di depan. Nanti bisa dikirim ke WA saya dan email saya di depan. Untuk presentasi boleh di sebelah kiri, boleh sebelah kanan ya. Senyamannya kalian. Di situ ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa saja contoh konten positif di sosial media? Yang kedua, apa saja manfaat positif di sosial media? Yang ketiga, bagaimana langkah-langkah mengelola sosial media untuk tujuan yang positif. Nanti LKP-nya dibacakan ya sama PowerPoint-nya. Jadi ini dulu baru PowerPoint. Nanti kalau yang sudah selesai boleh tunjuk tangan, boleh dikirim, kemudian tampilkan di depan. Di bawah LKPD-nya dibacakan baru PowerPoint-nya. Ada yang sudah siap? Udah? Mau per kelompok atau pegali tunjuk? Bebas ya? Oke. Pegali mau ke kelompok paling kanan dulu. Silakan ke depan. Di bawah LKPD-nya baru presentasi. Yang lain boleh menyimak. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh bertanya. Biasa aja. Mau di sebelah kanan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan konten positif di medsos atau media sosial. LKPD dulu, di sini ada apa saja contoh konten positif di media sosial atau biasa disebut dengan sosmed. Yang pertama adalah kisah inspiratif, kedua adalah tips kesehatan mental dan emosional, yang ketiga adalah kutipan kata-kata bijak, yang keempat pengalaman berbagi kebaikan atau pengalaman berbagi pengalaman sendiri ya bagi konten kreatornya. Yang kelima ada edukasi pendidikan dan keenam ada kata-kata motivasi. Lanjut. Kedua, apa saja manfaat positif memiliki sosial media? 1. Gampang mendapatkan teman atau kerabat di lain daerah dari daerah yang ditinggali. Kedua, dapat menghadapi atau mendapatkan informasi dari luar negeri. Dapat menghibur banyak orang. Keempat, dapat memberikan konten yang bermanfaat. Dan yang terakhir, dapat saling berbagi pengalaman sesama warganet. Yang ketiga, bagaimana langkah-langkah mengelola sosial media untuk tujuan positif yang akan kalian praktikkan? Yang pertama,
tentukan tujuan seperti berbagi informasi positif. Yang kedua, kenali audiens sesuai konten yang dipilih. Yang ketiga, buat konten berkualitas. Yang keempat, interaksi dengan pengikut. Yang kelima, pantau dan evaluasi. Dan yang keenam, promosikan nilai positif. Konten positif di sosmed. Apa saja konten positif di sosmed? Yang pertama adalah kisah inspiratif. Yang kedua, tips kesehatan mental dan emosional. Yang ketiga, kutipan kata-kata bijak. Yang keempat, pengalaman berbagi kebaikan. Yang kelima, edukasi pendidikan. Dan yang keenam adalah kata-kata motivasi. Oke, selanjutnya apa saja manfaat positif memiliki sosial media? Yang pertama itu gampang mendapatkan teman atau kerabat di luar maupun di daerah yang ditinggalkan. Yang kedua itu dapat menghadapi atau mendapatkan informasi dan dari luar daerah maupun luar negara. Yang ketiga dapat menghibur banyak orang. Contoh seperti konten-konten yang mengandung banyak jokes atau bercanda. Yang keempat itu memberikan konten yang bermanfaat bagi warganet dan anak-anak. Yang kelima, saling berbagi pengalaman sesama warganet. Bagaimana langkah-langkah mengelola sosial media untuk tujuan positif yang akan kalian praktikkan? Yang pertama, tentukan tujuan seperti berbagai informasi positif. Yang kedua, kenali audiens sesuai konten yang dipilih. Yang ketiga, buat konten yang berkualitas. Yang keenam, interaksi dengan pengikut. Yang ketujuh, pantau dan evaluasi. Dan yang kedelapan, promosikan nilai positif. Sekian dari kami, terima kasih. Sampai di sini, adakah yang ingin menanyakan seputar media sosial kepada kami? Yang bertanya, ya, terima kasih Alif, tutup. Oke, baiklah jika tidak ada pertanyaan, terima kasih. Baiknya kita tutup presentasi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 6. Selanjutnya, Pak Galih mau langsung ke kelompok 1, silakan, ke depan. LKPD-nya Pak Galih minta, boleh? Ini langsung presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang soal-soal yang diberikan Pak Gali. Nama saya Geda Zara. Nama saya Trisha Ramanda. Nama saya Kishan Dirofengian. Nama saya Fitri Wetnyana. Nama saya Muhammad Farkisai. Nama saya Ibnu Maulana Rizky. Untuk soal pertama, apa saja contoh konten positif di sosial media? Jawabannya adalah yang pertama, motivasi dan inspirasi. Kedua, pendidikan dan informasi berguna. Tiga, cerita kebaikan dan kemanusiaan. Empat, konten kreatif dan hiburan yang sehat. Lima, kesadaran sosial dan lingkungan. Enam, penghargaan terhadap prestasi orang lain. Tujuh, konten kebahagiaan dan syukur. 8, opini yang berbeda dengan pandangan umum tetapi didukung data yang valid. Apa saja manfaat positif memiliki sosial media? 1. Berkomunikasi. 2. Mendapatkan informasi. 3. Belajar. 4. Berbisnis. 5. Hiburan. 6. Membangun jaringan. 7. Mengekspresikan diri. 8. Meningkatkan keterampilan. Bagaimana langkah-langkah mengelola sosial media untuk tujuan positif yang akan kalian praktikkan? 1. Tidak menyebarkan hoaks. 2. Jaga privasi. 3. Bijak mengatur waktu. 4. Fokus pada konten berkualitas. 5. Bagikan kisah inspiratif. 6. Jaga etika digital. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Yang bertanya? Tutup, silakan, Aida. Jika tidak ada, sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya Pak Galing mau ke kelompok 4. Ya, silakan langsung buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang media sosial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ali Adriana Safitri. Nama saya Fakhir Nisa. Nama saya Regita Melsa Zahra. Nama saya Dia. Nama saya Putri Salwa. Nama saya Klaveza. Apa saja sih konten positif di sosial media? Yang pertama ada konten edukasi, yang kedua ada konten inspiratif, yang ketiga ada konten informatif, yang keempat ada konten entertainment. Manfaat positif memiliki sosmed. 1. Mendapatkan informasi. 2. Menambah pengetahuan. 3. Penyalur hobi, 4. Tidak menyebarkan hoax. Langkah-langkah mengelola sosial media untuk tujuan positif. 1. Tidak menyebarkan hoaks. 2. Memilah konten positif atau negatif. 3. Memikirkan konten yang ingin diposting. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya? Ya. Jika tidak, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Silakan tepuk tangannya. Selanjutnya ke kelompok 3. Silakan, soalnya. Dimulai langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sosial media. Perkenalkan, nama saya Cahaya Samudro. Nama saya Salma. Nama saya Zerti Syifa. Nama saya Trialin Pratama. Nama saya Patijen Diatala. Apa saja contoh konten positif di sosmed? Ada pendidikan, inspiratif, edukatif, kesehatan mental, dan emosional, dan kata-kata bijak. Apa saja manfaat positif memiliki sosial media? Ada memperluas pergaulan, sosialisasi, menyalurkan hobi, mengekspresikan diri, mudah dalam mencari informasi, mendukung bisnis. Bagaimana langkah-langkah pengelola sosial media untuk tujuan positif yang akan kalian praktikkan? 1. Tetapkan tujuan. 2. Buat rencana konten. 3. Persiapkan strategi dan anggaran. 4. Persiapkan platform. 5. Persiapkan konten. 6. Jadwalkan unggahan. 7. Analisis performa. 8. Lakukan evaluasi. 9. Jaga privasi. 10. Batasi waktu unggahan. Sekian dari presentasi saya. Apakah ada yang mau bertanya? Semuanya. Silakan. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke kelompok 2 dulu. Silakan ke depan. Ketua kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2, sebelumnya perkenalkan nama saya Anjani Herenisa. Nama saya Sakila Fariza. Nama saya Putra Alicia Ghazali. Nama saya Sinda Fianti. Nama saya Ahmad Suludin. Nama saya Ziparda Lerehan. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sosial media. Apa itu sosial media? Media sosial adalah sarana komunikasi dan pemasaran yang dimana setiap pengguna dapat berbagai pikiran atau ide hingga membagikan pengalaman mereka dengan orang lain. Selain itu, media merupakan bentuk media elektronik yang dapat memungkinkan setiap pengguna untuk membuat konten dan membagikannya kepada publik. Contoh-contoh sosial media. 1. Instagram, 2. TikTok, 3. Twitter, 4. YouTube, 5. WhatsApp, 6. Telegram. Apa saja contoh-contoh konten positif di sosmed? Pengetahuan atau pendidikan, inspiratif, podcast atau hiburan, vlog. Apa saja manfaat positif memiliki media sosial? 1. Memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang. 2. Memperluas pergaulan. 3. Lebih mudah dan menghasilkan diri. Langkah-langkah mengelola media sosial untuk tujuan positif. 1. Pengingat waktu sosial. 2. Aktivitas sosial. 3. Tidak menyebarkan hoaks dan unsur sara. Sekian dari kelompok kami, ada yang ingin bertanya? Semuanya? Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Terakhir kelompok 5, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang sosial media. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Permana. Nama saya Muhammad Zaidan. Nama saya Revan Nurian. Nama saya Muhammad Panel Paridi. Nama saya Muhammad Febrian. Nama saya Sabidillah. Pertama, apa saja contoh konten positif di sosial media? Konten inspirasi dan motivasi, konten penghibur atau hiburan, ada konten kreatif, konten edukasi, konten kesehatan mental, konten pengalaman positif. Apa saja manfaat positif memiliki sosial media? 1. Bisa mencari informasi yang asli atau benar. Membangun hubungan komunikasi, meningkatkan kreativitas, bisa menjual barang lewat online, mengembangkan kemampuan komunikasi, lakir sumber hiburan. Bagaimana langkah-langkah mengelola sosial media untuk tujuan positif yang kalian praktikan? Pertama, menciptakan tujuan yang jelas. Kedua, pilih platform yang tepat, misalnya Instagram untuk konten visual. Ketiga, menggunakan bahasa yang positif. 4, rajin mengupload video. Kelima, jaga keseimbangan emosional. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah presentasi hari ini. Ya. Berarti semuanya sudah bisa menyimpulkan ya. Nah, tadi pertanyaan pertama adalah apa saja contoh konten positif di sosmed, apa aja tadi? Konten interaktif, kemudian edukatif, kemudian motivasi, inspiratif.
Manfaat media sosial memilikinya apa? Yang kedua, manfaat positif memiliki media sosial apa tadi? Jawabannya. Berbagi pengalaman. Apalagi? Memperluas pergaulan. Apalagi? Kreativitas. Apalagi? Banyak ya. Yang terakhir, langkah-langkahnya apa tadi? Langkah-langkahnya? Ada yang upload video, ya enggak? Menjaga keimbangan emosi. Nah, hari ini kira-kira apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ada? Ya, Ali, silakan. Setelah belajar mengenai media sosial ini, saya menjadi tahu bagaimana cara mengelola konten yang positif. Terima kasih untuk kalian. Ada lagi? Apa yang kalian dapatkan hari ini? Ada? Ada yang mau berbagi opininya hari ini? Ya, silakan Alia. Dari pembelajaran tadi, saya jadi tahu apa saja konten positif di media sosial, manfaat positif memiliki media sosial, dan langkah-langkah mengelola sosial media dengan tujuan positif. Terima kasih Alia. Ada lagi yang mau beropini? Selain Alia dan Arya? Ada lagi yang mau beropini? Ya, Zendi. Silakan Zendi. Saya jadi tahu apa itu konten positif bagi sosial media. Jadi intinya untuk hari ini adalah bagaimana kalian sebagai seorang individu bisa menjadikan sosial media sebagai sarana yang positif. Ya, bagaimana bisa juga menjadi anak yang ketika mau mengupload sesuatu harus berpikir dua kali karena banyak sekali yang namanya ada netiquette. Ya, apa tadi? Etika dalam berinternet. Ya, untuk minggu depan, Pak Gali punya tugas untuk kalian, yaitu saya pengen kalian bertanya dengan teman di lingkungan rumahnya, ya apa sosial media yang mereka punya dan bagaimana cara mereka memanfaatkan sosial media. Mungkin cukup untuk hari ini. Sebelum keluar, sebelum selesai, Pak Gali mau tanya dulu deh. Kira-kira dari pembelajaran sosial media ini, ya, dari pembelajaran sosial media ini, apa yang paling penting yang kalian dapatkan? Apa hal yang paling penting yang kalian dapatkan? Ada yang mau? Ya, Arya. Saling menghormati perbedaan antara agama, suku, ras, maupun budaya. Saling memahami antar agama dalam bersosial media. Ada lagi selain Arya? Apa yang kalian dapat hari ini tentang sosial media? Ada? Anjani mau? Silakan Anjani. Pentingnya beretika dalam penggunaan sosial media. Terima kasih Anjani. Ada lagi yang mau berpendapat? Ada lagi yang mau berpendapat? Tidak ada? Ya, intinya dari semua ini adalah bagaimana kalian lebih bijak dalam bersosial media. Ya, harus saling menghargai, harus saling memiliki yang namanya etika bersosial media. Jadi ada aturannya. Karena nantinya ada yang namanya undang-undang ITE. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Untuk minggu depan, saya ingin kalian, ya, tugas di rumah adalah bertanya dengan orang di lingkungan rumahnya, apa media sosial yang mereka miliki dan bagaimana cara mereka menggunakannya. Oke. Boleh sekarang ditutup dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Arya dipimpin doanya.
Ya, mari teman-teman sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.